Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Perkenalkan, saya Cicit Rosida, guru dari SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kendawu, Kabupaten Cirebon. Di mana dalam kesempatan ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK 2024 Rencana Aksi Perubahan di SD Negeri 1 Tuk. Ya, di sini saya akan memaparkan pendahuluan. Latar belakang dibikinnya laporan orientasi ini adalah sebagai guru sekolah dasar, tugas dan pembekalan orientasi aparatur sipil negara PPK ini bermanfaat dalam memahami tugas, fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang harus diketahui PPPK. Tujuan dan maksud dengan adanya orientasi ASN PPPK ini, peserta dapat mengetahui identitas Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, meliputi visi, misi, tujuan, serta dapat memenuhi core value, berakhlak, dan employer branding aparatur sipil negara, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja aparatur sipil negara. Pelaksanaan orientasi PPPK dimaksud untuk 1. Pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang berakhlak. Yang keempat, menyusun rencana hasil kerja PPPK. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini akan dilaksanakan selama 18 hari, dimulai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sampai hari Rabu 30 Mei 2024 secara daring. Pelaksanaan dibagi menjadi 5 angkatan. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon ini ada visi dan misinya. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut ini adalah struktur organisasi dan tata kerja
atau SOTK di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan orientasi PPPK 2024 ini, selain menjelaskan visi misi Kabupaten Cirebon, saya di sini juga akan menjelaskan visi misi dari sekolah. Visi misi dari sekolah SD Negeri 1 Tutup ini adalah visinya terwujudnya sekolah berkarakter, berwawasan, lingkungan dengan peserta didik yang mandiri, agamis, nasionalis, terampil, adaptif, dan Pancasialis. Atau bisa disingkat dengan kata mantap. Sedangkan misinya yaitu dalam upaya mengimplementasikan visi, SD Negeri 1 Tutup menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan komunitas akademik yang menjunjung tinggi objektivitas, kebenaran, kejujuran ilmiah, dan kedisiplinan. Kedua, meningkatkan kualitas pendampingan dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau bisa disingkat dengan PAIKEM, dan pendekatan konstekstual. Yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menumbuhkan semangat solidaritas terhadap sesama. Yang kelima, menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Yang keenam, mewujudkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan membiasakan budaya 3K. Yang ketujuh, menumbuhkan semangat nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Tujuan dari aksi perubahan yang saya buat ini, pertama adalah rencana aksi perubahan di SD Negeri 1 Tutup, khususnya kelas 5, teridentifikasi bahwa hampir sebagian besar siswa belum bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Dan banyak siswa merasa takut sebelum melakukannya. Jadi takut itu mereka masih belum ada keberanian untuk belajar. Dari identifikasi masalah tersebut, saya terdorong dan tergerak untuk melakukan inovasi atau perubahan dalam menyampaikan pemahaman tentang alat peraga yang dimodifikasi. Rencana aksi perubahan dalam hal ini yang akan saya inovasi atau rubah ialah penulis akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan bagi siswa, dan mengasah motorik dasar siswa. Adapun rencana aksi perubahan yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut. Inovasi dalam pembelajaran. Dalam inovasi ini ada kegiatan, ada tujuan kinerja, dan indikator pencapaian. Kegiatan yang pertama yaitu inovasi media pembelajaran memodifikasi alat peraga berupa pop-up books. Tujuannya yaitu meningkatkan minat belajar siswa, serta memperkenalkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan alat peraga berupa pop books. Indikator pencapaiannya, anak dapat belajar menggunakan alat peraga pop-up books dengan mudah dan dimengerti. Kegiatan yang kedua yaitu penerapan ice breaking dan game based learning dalam pembelajaran. Dalam ini tujuannya yaitu membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan diterapkannya ice breaking dan game based learning dalam pembelajaran. Jadi siswa tidak merasa bosan, siswa merasa bersemangat dalam pembelajaran karena sambil belajar sambil ada permainan. Indikator pencapaiannya terciptanya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tentunya dan menarik
minat siswa. Yang ketiga, inovasi pembelajaran berbasis video dalam pembelajaran. Nah, tujuan kinerja ini memudahkan pengembangan materi terhadap apa yang diajarkan, serta tingkat keberhasilan dalam menyampaikan materi. Tentunya ini dapat membuat siswa lebih menarik untuk belajar. Keempat, kegiatannya yaitu pembiasaan berdoa dan bernyanyi sebelum dan sesudah pembelajaran. Tujuannya itu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan meningkatkan motivasi anak sebelum belajar dan setelah belajar. Yang kelima yaitu literasi membaca 5 menit. Tujuannya yaitu membuat anak lancar membaca, lebih bisa memahami apa yang telah mereka baca dan bisa mereka kemukakan. Bisa mereka baca lagi, ungkapkan lagi apa isi dalam bacaan tersebut. Indikator pencapaiannya, anak dapat memahami bacaan. Yang keenam yaitu senam sehat setiap hari Sabtu pagi. Tujuannya yaitu meningkatkan kebugaran dan motorik anak. Indikator pencapaiannya, siswa dapat melakukan senam dengan baik. Oke, dari yang saya paparkan tadi, kesimpulannya adalah demikian laporan orientasi Aparatur Sipil Negara PPPK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPPK Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.